Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Murson, Pada 9. Dan hari ini review lanjutan teman-teman dari Backbeat ya. Masih ingat alat ini? Ya, jadi ini adalah yang kemarin gue bilang wearable subwoofer gitu ya. Jadi gue hampir udah beberapa hari lah ya, seminggu lah katakanlah pakai ini barang. Dan di sini gue nemuin plus minusnya mungkin ya. Jadi gue mau ceritain sedikit ya buat teman-teman. Jadi again, dia sendiri ada beberapa mode on off yang ini teman-teman. Ya, ini nyala, dia akan ada backlightnya gitu ya. Jadi ini kalau digini dia mati, digini dia nyala. Oke. Nah, terus tengah-tengah ini ada mode. Ya, ada mode. Nah, ini pertama baterai. Baterainya masih ada 4.3 gitu ya, berarti sekitar ya 60-70%. Oke, and then ini ada mode pad. Pad ini sebenarnya adalah buat bass lu aktif atau pasif. Jadi kayak model di ampli, lu ada plus minus 10 dB gitu ya kan iPad. Nah, sama padnya begitu. Jadi kalau ini gua kasih chevronnya yang ini, nah ini buat bass pasif teman-teman. Jadi ini lebih kenceng getarannya. Kalau diginiin, ini buat bass aktif. Oke, karena bass gua mostly aktif, jadi gua matiin padnya gitu ya. Ini padnya nyala semua. Dah, berikutnya dia ada yang namanya ini in. Ini untuk signal yang masuk ya. Ini gua fullin biar lebih berasa. Ini bisa dikecilin kalau memang kegedean gitu ya. Terus berikutnya ini ada earphone gitu ya. Jadi kita bisa pakai IM. Oke, again masuk ke sini. Ya. Nah, di sini ini. Oke. And then ini volume dari earphone lu gitu ya. Jadi kalau lu mau paling gede ini udah maksimal volume earphone-nya. Jadi again inilah kenapa gue bilang ini alat enak banget buat silent practice. Kebetulan gue hari ini nggak di rumah gue ya. Biasanya kan background-nya orang tahu lah ya, akuarium tarantula. Hari ini beda gitu ya. Karena memang gue lagi nggak di rumah. Oke. Jadi ini bisa buat silent practice. And then next-nya kita punya auxiliary. Nah, ini aux-nya ini bisa buat gaming misalnya di MP3 ataupun Spotify gitu-gitu ya, YouTube. Oke, ini juga sama nih volumenya. Ini keduanya nyala ya, jadi bisa play along. Ini juga volume tetap ya yang di sini, jadi bisa kurangin atau gedein gitu ya, kecilin gedein. Oke, berikutnya ini adalah standby mode. Ini semua udah nyala gitu ya, ini udah nyala, ini standby mode, dan dia akan save settingan terakhir kalian. Jadi kayak dia nge-save presetnya kalian gitu ya. Oke, nah sejauh ini gue pakai Backbeat gitu ya. Mungkin gue bisa cerita sedikit dari plus minusnya gitu ya, again teman-teman. Oke, plusnya dulu kali ya. Plusnya adalah ini barang kayak yang tadi gue bilang ya, ini gue lagi nggak di rumah gue, ini gue lagi di hotel. Gue bawa ini, gue bisa latihan, gue bisa ngulik gitu ya, karena sound atau suara dari bass gue akan masuk di sini. Oke, ya ini gue tinggal colokin ke sini. Oke, gitu kan. And then gue nggak perlu bawa kabel jack ekstra gitu ya, tapi gue bisa pakai kabel jack dari dia. Ini by the way ini kabel jack dia nih guys. Ya, ada logonya Backbeat. Oke, dan dia ini lu bisa parallel out ke jack lu yang ke ampli atau ke pedalboard mungkin gitu ya, kayak gitu. Ini gue cukup bawa kayak gini. Ini dia udah integrated tuh ya, jadi kabelnya nggak bisa bergerak. Oke, ini bisa copot nggak? Bisa dong. Nah, kabel jack biasa gitu ya, ini bisa taruh sini. Oke, itu buat silent practice iya. Tapi there is one thing yang noticeable banget yang gue berasa langsung adalah ini berat men. Nggak, I mean kalau lu cuma pakai strap biasa gitu ya, lu hampir nggak ngerasain apa-apa kan. Kalau belum manggul bass terus lu pasang strap lu di sini, lu nggak akan ngerasain apa-apa. Nah, ini berasa men, ini nambahin beban pastinya gitu ya, pastinya, karena ini kan dia ada beratnya gitu ya. Oke, jadi sejauh ini minusnya itu yang pasti nambah berat gitu ya, nambah berat di strap. Tapi buat gua itu bukan suatu hal yang bener-bener berat banget ya, enggak. Ini cuman beratnya kayak model ya, kayak apa ya, kayak gue bilang sih dibilang berat banget ya enggak juga, tapi ya nambah berat intinya kan gitu ya, karena ini cukup solid men gitu ya. Gua belum nimbang sih beratnya ini berapa paling, tapi tebakan gue ya at least 500 gram ada gitu ya, setengah kiloan mah ada. Oke, sekarang gue mau kasih lihat teman-teman gimana cara gue pakai ini, dalam artian emang segetar apa sih gitu kan. Tadi kan karena gue bilang ini buat silent practice ya, jadi segetar apa sih gitu ya. Jadi first thing first teman-teman, ini kalian bisa dapat di Jakarta Music Store, dan kalian bisa, kalau kalian punya strap lebih dari satu, kalian bisa beli clippernya ini nih di Jakarta Music Store juga jual. Jadi ini bisa gue lepas sih. Nah, clippernya ini Jakarta Music Store jual, clipper doang. Atau kalian mau beli lengkap unitnya ini juga Jakarta Music Store jual ya, jadi tinggal kontak mereka. Oke, terus cara gue nyimpan adalah again strap gue itu kalau masuk ke kick blade maupun mono gitu ya, gue lipatnya biasanya supaya nggak nakuk-nakuk banget, gue lipatnya gini gitu ya. By the way, ini gue pakai Levi's ya, ini brand udah dari ini kado dari mantan pacar men, alias bini sekarang gitu ya. Ini gue pakai udah tahunan, udah belasan tahun kali ada ya. Jadi gue simpen ini alatnya di kamera pocket kamera kayak gini loh. Nih. Oke,
ya, hard shell gitu. Jadi ini gue bisa bawa-bawa ini di gig bag gue bareng dengan dia punya kabel jack tadi gitu ya, sama in-ear monitor gue. Kayak gitu. Oke, so kita langsung tes aja, tes seberapa sih vibrate-nya gitu ya teman-teman ya. Again, tadi gue mau kasih lihat kalian sebenarnya itu. Jadi ini alat akan gue taruh meja ya, kita akan denger getarannya kayak apa gitu ya. Oke, ini akan gue pasangkan ya. Oke, udah. Lalu jadi gue nggak pakai di strap ya. Again ya, kalau di strap kan kalian nggak bisa denger gitu ya. Oke, terus kita akan testing guys. Hari ini gue ditemanin oleh Ibanez. Nggak, seriously, Ibanez. Oke, hari ini gue bareng Ibanez Intertour ya, Talman. Denger nggak tadi? Gue sentuh nih. Sih, gue matiin dulu ya guys. Oke, so kameranya akan gue arahin ke alatnya gitu ya. So ini gue udah pasang di clippernya ya, di strapnya. Oke, sekarang kita ulang dari dari C. Hampir nggak kedengeran ya getarannya. Oke, dari G. Ini G guys, ini C. Again, C nggak terlalu berasa, misalnya nggak terdengar di mic bahwa dia bergetar, tapi kalau gue rasain ini ada gitu ya. Oke, ini G. Dia akan ngikutin sustain bass gue ya. Oke, berikutnya ini D. Sekali lagi, sorry, ini A. Jadi makin low senarnya, dia akan vibrate-nya, berguncangnya atau bergetarnya makin gede. Ini terakhir E. Si E, dan ini gua drop ke D. Sekali lagi D. Sekarang kita coba main sebuah bass line lah ya, katakanlah misalnya bass line-nya apa ya, Muse deh gitu ya. Jadi dia akan ngikutin, bentar, ulang, sorry. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi dia akan ngikutin, kalau bass kita ada sustainnya, dia akan terus getar nih. Ini masih getar nih. Gitu ya, cuman udah ya nggak kita notice di telinga, karena again ini bukan speaker ya, ini subwoofer gitu ya. Kita akan ngerasain getarannya. Makanya ini kalau dipasang di punggung masih berasa tadi tuh masih getar gitu ya, sustain belakangnya tuh yang udah fade out. Oke, kita balik ke atas. So, kalau teman-teman tadi nyimak gitu ya, jadi alat ini ya memang akan ngikutin, bahkan kalau bass kita sustain dia juga akan tetap bergetar sesuai dengan sustainnya, karena dia memang feedingnya dari signal bass kita gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu getaran di meja, mumpung ada meja kayu dan ada clipper besi, jadi getarannya agak-agak wow gimana gitu, kayak gitu. Jadi again, kebayang ya, semoga teman-teman dapat gambarannya lah gitu ya, ketika menggunakan alat ini seperti apa gitu ya, karena ini akan berasa di punggung. Buat silent practice ini oke banget. Again, tadi gue cerita gue cuma bawa IM ya, ini tinggal gue colok dan gue bisa silent practice, mau sekalian ngulik juga bisa lewat aux. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus apa ya, paling mungkin sementara itu dulu ya, review dari gue tentang Backbeat ini. Gue belum bisa cerita baterainya setahan lama apa, karena memang again ini gue belum road test ya, belum tes secara live. Tapi so far sih gue seneng ya dengan alat ini. Dan kalau kalian mungkin mikir kira-kira gue butuh apa enggak ya gitu ya, misalnya kalian lagi apa, misalnya lagi kepikiran gitu ya mau ambil atau gimana. Nah, kalau kalian memang istilah kondisinya kayak gue, di mana gue sering kali dapet kondisi panggung yang clean stage ya, yang nggak ada ampli bassnya, kita semuanya cuma pakai IM gitu ya, pakai mixer kecil dan IM gitu segala macam, maka ini akan berguna banget teman-teman. Again, karena kita bisa ngerasain bass kita nggak cuma bisa denger tone bass kita, tapi kita bisa ngerasain ya. Backbeat sendiri bilang play bass feel the bass gitu ya, itu slogannya mereka gitu ya. Jadi ya kalau memang kalian memang sering banget ada dalam kondisi kalian harus main clean stage, pakai ini deh gitu ya, ini bakal ngebantu banget serius.
ngebantu banget bikin lu main bisa lebih precise, karena lu bisa selain denger bass lu secara detail di game, tapi lu juga bisa ngerasain bass lu tuh bikin vibrate-nya gitu ya. Paling kayak gitu, dan ini buat film praktis oke banget. Again tadi gue cerita kan gue lagi nggak di rumah gitu, jadi mau latihan di hotel bisa pakai ini aja gitu. Oke, itu aja mungkin dari gue plus minus setelah penggunaan Backbeat kurang lebih semingguan. Leo Morrison sign out, bye bye.